Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Desmawati dengan NIM 2308970. Di sini saya ingin memenuhi mata kuliah dari perkembangan belajar gerak dan olahraga. Dan di sini saya ingin merangkum resume dari materi dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Baiklah, pertama yang ingin saya sampaikan yaitu tugas resumenya ini yaitu udah merangkum semua materi. Untuk materi pertama yaitu tentang pemanduan bakat dan juga olahraga, yang dimana definisi bakat olahraga ini kemampuannya terpendam seseorang yang dimiliki sejak lahir. Bakat dalam olahraga dapat didefinisikan secara potensi alami seseorang dalam bidang tertentu, memungkinkan mereka juga untuk berkembang menjadi alat yang berprestasi. Dan juga bakat olahraga mencakup aspek fisik, keterampilan otot, dan juga kemampuan psikologis. Faktor yang mempengaruhi bakat dan olahraga yaitu seperti faktor genetik, faktor fisiologis, faktor psikologis, dan juga lingkungan dan pola latihan. Selanjutnya yaitu ada konsep pemanduan bakat dan juga olahraga, yang dimana prosesnya ini secara sistematis dapat mengidentifikasi dan juga menyeleksi calon atlet berbakat melalui berbagai metode ilmiah, serta juga diobservasi langsung. Proses ini bertujuan untuk menemukan individu dengan potensi terbaik sesuai dengan cabornya. Selanjutnya yaitu ada metode pemanduan bakat dan olahraga. Pertama ada tes fisik atau dengan disebut dengan antropometri, pengukuran seperti tinggi badan, panjang lengan, kecepatan, daya tahan, dan juga kekuatan otot. Selanjutnya itu tes keterampilan dasar yang diuji secara koordinasi, kelincahan, refleks, dan juga ketangkasan dalam olahraga tertentu. Selanjutnya itu ada pengalaman kompetisi yang melihat performa atlet dalam pertandingan untuk menilai proses kesiapan mental. Selanjutnya ada analisis data dan juga teknologi, yang dimana dia ini menggunakan sensor ataupun analisis biomekanika. Selanjutnya ada tantangan dalam pemanduan bakat olahraga. Tentunya ada tantangan yang akan dilalui oleh atlet yang ingin mencari bakatnya tersebut, seperti tantangannya itu adalah kurangnya sistem terintegrasi, keterbatasan fasilitas dan juga teknologi, kekurangan tenaga ahli, kurangnya kesadaran dan juga dukungan masyarakat. Untuk selanjutnya yaitu kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu peran dan fungsi pemanduan bakat olahraga. Yang dimana peran dan fungsi pemanduan bakat olahraga ini mengklarifikasi mengembangkan potensi atlet pemuda untuk pentingnya pemanduan bakat olahraga, karena identifikasi bakat adalah atlet-atlet yang berbakat. Selanjutnya yaitu ada proses pemanduan bakat dibagi menjadi dua, yaitu seleksi dengan pendekatan natural dan juga seleksi dengan pendekatan visual. Selanjutnya yaitu ada materi ketiga, yaitu tahapan identifikasi bakat olahraga, yang dimana identifikasi bakat olahraga ini merupakan langkah awal untuk mengembangkan potensi individu dan menjadi seorang atlet. Identifikasi ataupun tahapan proses identifikasi tersebut itu mendeteksi bakat, identifikasi bakat, pengembangan bakat, dan juga seleksi bakat. Selanjutnya yaitu cara mengevaluasi hasil identifikasi tersebut. Dengan caranya yaitu pertama pengukuran kinerja fisik dan juga keterampilan, adapun analisis dan juga antropometri psikologis. Selanjutnya ada evaluasi aspek psikologis dan juga mental. Keempat ada monitoring perkembangan melalui potensi. Kelima ada umpan balik pelatih dan juga pengamat. Yang keenam penyesuaian dan pengembangan program pelatihan. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses identifikasi bakat olahraga tersebut, yang pertama adanya dukungan sosial, minat dan juga motivasi atlet, metode dan atlet identifikasi yang tepat, dan juga keempat ketersediaan fasilitas. Yang kelima yaitu ada kualitas pelatih dan juga pembinaan. Yang keenam ada evaluasi ataupun monitoring berkala. Selanjutnya ini ada materi keempat, yaitu materi sistem metode identifikasi bakat. Identifikasi bakat tentunya sangat penting karena dapat membantu menemukan potensi individu dalam bidang olahraga sejak dini dengan mengetahui bakat dan dengan merancang program pelatihan. Hal ini juga memungkinkan untuk mengarahkan kepada sumber daya yang untuk perhatiannya kepada individu memiliki kemampuan yang luar biasa, dan juga sehingga mereka dapat berprestasi di tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya ada yaitu metode Sport Search, adalah suatu model yang mengidentifikasi bakat dari 10 butir tes seperti yang berusia pada 11-15 tahun, yaitu karakteristik seperti potensi anak bisa kita ukur dengan tinggi badan, tinggi duduk, berat badan, rentang tangan. Adapun lempar tangkap bola tenis, lempar bola basket, loncat tegak, lari kelincahan, dan juga lari multitahap atau MVPT. Selanjutnya ada yaitu materi kelima, bentuk sistem pemanduan bakat,
yang dimana olahraga ini mencakup dengan luar negeri. Banyak negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Cina, dan juga Australia, pemanduan bakatnya itu dilakukan melalui pendekatan ilmiah, teknologi canggih, serta sistem kompetisi yang berjenjang. Salah satu konsep yang paling umum adalah seperti berbasis pendidikan. Universitas menjadi pusat utama pencarian bakat olahraga pada atlet muda yang dipantau sejak sekolah menengah. Kemudian juga di perguruan tinggi kompetisi antar sekolah ataupun universitas seperti NCAA atau kita sebut dengan National Collegiate Athletic Association, dan juga menjadi ajang penting bagi pengejar bakat, yaitu metode yang dapat dilakukan untuk identifikasi pemaduan bakat. Biasanya kita sebut dengan AUSI, The Australian Combination, yang merupakan bagian dari AUSI tersebut, AUSI Sport, dengan maksud untuk melakukan binaan atlet pada atlet muda. Prosedur tes yang identifikasi pada luar negeri kita sebut dengan metode Australian Sport Search, yaitu dengan antropometri, yang disama di antropometri itu kita sebut dengan adanya berat badan, adapun kondisi fisiknya juga, yang dimana dia itu mengukur dengan caranya daya ledak otot tungkai dengan jog lompat tegak ataupun vertical jump. Selanjutnya adapun kecepatan yang larinya itu 40 meter, dan kelincahan menggunakan lari teknik zigzag dan juga agility run. Selanjutnya ada materi bentuk sistem pemanduan bakatnya ini, yaitu ada identifikasi dan juga pengembangan bakat sejak dini, penerapan teknologi dalam seleksi, dan juga peningkatan kompetisi yang berjenjang dan juga berkelanjutan. Dia dapat saya simpulkan dalam materi resume dari materi 1 sampai ke 5 ini, pemanduan bakat olahraga sejak dini sangat penting untuk mengidentifikasi dan juga mengembangkan potensi atlet, yang dimana dengan kemampuan fisik memungkinkan pengembangan keterampilan secara optimal, membantu untuk mencegah cedera akibat latihan yang tidak sesuai dengan usia dan juga kondisi fisik tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam resume rangkaian dari 1 sampai 5. Apabila ada kesalahan saya minta maaf. Saya Nurjana Desmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.